3 beserta kunci jawabannya. Let's go. Orang yang mampu memberikan informasi secara jelas dan menjadi sumber informasi dalam kegiatan wawancara disebut A. Reporter, B. Narasumber, C. Pewawancara, D. Pembawa acara. Maka jawaban yang benar adalah B. Narasumber. Jawabannya B. Narasumber. Kita lanjut soal nomor 2. Bacalah kutipan wawancara berikut. Pewawancara ... Narasumber: lampu bisa menyala karena mendapatkan arus listrik. Nah, kalimat tanya yang tepat untuk melengkapi wawancara di atas adalah A. Siapa yang menyalakan lampu? B. Mengapa lampu bisa menyala? C. Di mana kita bisa membeli lampu? D. Berapa harga sebuah lampu? Jawaban yang benar adalah B ya. Mengapa lampu bisa menyala? Itu yang tepat ya. Jadi pewawancara, mengapa lampu bisa menyala? Lalu narasumber menjawab, lampu bisa menyala karena mendapatkan arus listrik. Jawabannya adalah B. Bacalah kutipan wawancara berikut. Rudi, apakah manfaat PLTA, Pak? Lalu narasumber menjawab, dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Lalu Rudi lagi, dapat dimanfaatkan untuk apa saja energi listrik tersebut, Pak? Narasumber menjawab, masyarakat dapat memanfaatkan energi listrik tersebut untuk menghidupkan peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik, misalnya lampu, televisi, mesin cuci, kulkas, dan peralatan listrik lainnya. Tema kutipan wawancara tersebut adalah A. Manfaat sumber energi, B. Manfaat listrik, C. Manfaat peralatan listrik, D. Manfaat PLTA atau pembangkit listrik tenaga air ya, PLTA. Maka jawaban yang benar adalah D ya, manfaat PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini kan temanya adalah manfaat PLTA ya, karena di sini membahas tentang PLTA. Apakah manfaat PLTA, Pak? Nah, lalu Rudi menjawab, dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Jadi D ya jawabannya. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah A. Menyela pembicaraan narasumber, B. Merekam kegiatan wawancara, C. Bertanya dengan sopan dan jelas, D. Membuat daftar pertanyaan. Maka jawaban yang benar adalah D ya, membuat daftar pertanyaan. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah membuat daftar pertanyaan. Fleksibel belanjanya, dari fashion trendy sampai gadget terkini. Download Kredivo sekarang juga.
pertanyaan. Oke, yaitu soal nomor 5. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan A. Penghargaan, B. Pujian, C. Uang, D. Informasi. Maka jawaban yang benar adalah D. Informasi, ya. Di tujuan melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi. D jawabannya. Berikut hal-hal yang harus dihindari saat berwawancara, kecuali A. Mengajukan pertanyaan yang memojokkan, B. Bersikap sewajarnya dan tidak dibuat-buat, C. Memotong pembicaraan narasumber, D. Berbicara dengan nada tinggi atau kasar. Maka jawaban yang benar adalah B, ya. Bersikap sewajarnya dan tidak dibuat-buat. Berikut hal-hal yang harus dihindari saat berwawancara, kecuali yaitu bersikap sewajarnya dan tidak dibuat-buat. Oke. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut A. Baris, B. Irama, C. Bait, D. Rima. Maka jawaban yang benar adalah D. Rima. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut dengan rima. D jawabannya. Bagian puisi yang merupakan kumpulan kata-kata disebut A. Baris, B. Judul, C. Bait, D. Sajak. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, disebut dengan baris. Bagian puisi yang merupakan kumpulan kata-kata disebut dengan baris. A jawabannya. Hal-hal berikut yang tidak ditemukan dalam puisi adalah A. Keindahan bunyi dalam bentuk rima, B. Puisi terdiri dari beberapa bait, C. Baris-baris yang membentuk bait, D. Berisi kritikan yang menghujat. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, berisi kritikan yang menghujat. Hal-hal berikut yang tidak ditemukan dalam puisi adalah berisi kritikan yang menghujat. Perhatikan puisi berikut untuk menjawab soal nomor 10 sampai 12, ya. Judul puisinya adalah Impianku. Mari kita simak dan baca. Impianku. Impianku menjadi guru. Guru yang kaya ilmu. Guru yang tulus memberi ilmu. Ku harus meraih impianku. Menjadi guru tumpuan sejuta asa, agar bisa mencerdaskan anak bangsa, meraih masa depan dengan bangga, mengantar bangsa menjadi jaya.
Itu ya puisinya. Tolong disimak ini, di stop dulu videonya dan disimak dulu ya videonya, dibaca baik-baik dulu puisinya sebelum masuk pada soal 10 sampai 12. Oke. Lanjut. Cita-cita pengarang puisi tersebut atau puisi yang kita baca tadi adalah A. Orang kaya, B. Pemimpi, C. Guru, D. Penyair. Jawaban yang benar adalah C, yaitu guru jawabannya. Cita-cita pengarang puisi tersebut adalah seorang guru atau menjadi guru. Rima bait pertama pada puisi impianku adalah A. A B A B, B. A B B A, C. A A A A, dan D. A A A B. Jawaban yang benar adalah C. A A A A ya. Rima bait pertama pada puisi impianku adalah A A A A. Oke, kita lihat. Nah di sini ya. Impianku menjadi guru, guru yang kaya ilmu, guru yang tulus memberi ilmu, ku harus meraih impianku. Jadi guru, ilmu, ilmu, dan ku itu satu rima ya. Jadi A A A A. Oke, kita lanjut. Jadi jawabannya adalah C ya. A A A A. Pernyataan berikut yang sesuai dengan bait kedua puisi impianku, kecuali ya, kecuali tanya ya. A. Pengarang ingin menjadi guru agar kaya. B. Pengarang berharap di masa mendatang bangsanya menjadi jaya. C. Menjadi guru merupakan cita-cita pengarang. D. Pengarang ingin mendidik generasi penerus. Maka jawaban yang benar adalah A ya. Pengarang ingin menjadi guru kaya. Itu kecualinya ya. A jawabannya. Oke, kita lanjut. Oke, bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 13 dan 14. Oke, mari kita mulai. 1. Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang kuat serta beradab. Bangsa yang sangat menjunjung tinggi sikap toleran, serta bangsa yang bangga dengan budaya gotong royongnya yang diakui dunia. 2. Sebagai bangsa yang besar, sudah semestinya kita menjaga persatuan, jangan sampai terpecah belah. 3. Setiap provokasi yang menginginkan keberagaman kita goyah, harus kita tangkal dan gagalkan. Oke, yang ketiga itu, setiap provokasi yang menginginkan keberagaman kita goyah, harus kita tangkal dan gagalkan. 4. Jangan sampai kita terpecah, yang pada akhirnya pihak-pihak yang mengincar apa yang kita miliki akan mengambil keuntungan darinya. Dikutip dari kumparan.com. Oke. Coba di stop dulu videonya, dibaca ini baik-baik ya. Oke. Mari kita lanjut. Kalimat utama paragraf tersebut terletak pada kalimat nomor A1, B2, A3, A3, B4, C1, dan D2.
Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah yaitu C, K1 ya. Jadi kalimat utama paragraf tersebut terletak pada kalimat nomor 1. Yang ini ya, ini. Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang kuat serta beradab, bangsa yang sangat menjunjung tinggi sikap toleran, serta bangsa yang bangga dengan budaya gotong royongnya yang diakui dunia. Itu ya, ada kalimat utamanya. C jawabannya ya. Lanjut soal 14. Gagasan pokok dari paragraf di atas atau paragraf yang kita baca tadi adalah: A. Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. B. Cara menjaga persatuan dan kesatuan. C. Indonesia merupakan bangsa yang besar, kuat, dan beradab. D. Keberagaman dalam bangsa Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Indonesia merupakan bangsa yang besar, kuat, dan beradab. Itu jawabannya ya. Berikut yang merupakan cerita non-fiksi adalah A. Biografi, B. Legenda, C. Mite, dan D. Fabel. Maka jawaban yang benar adalah A. Biografi. Berikut yang merupakan cerita non-fiksi adalah biografi. Simak penggalan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 16 dan 17. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh pahlawan nasional wanita Indonesia yang menuntut hak pendidikan untuk kaum Hawa Indonesia pada masa itu. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau adalah keturunan bangsawan dari ayah bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ayah R.A. Kartini merupakan anak lelaki dari Pangeran Aryo Jondronegoro keempat ya. Ayah R.A. Kartini merupakan Bupati Jepara ketika R.A. Kartini lahir. Itu ya teksnya. Coba dibaca dulu teks ini sebelum kita masuk pada soal nomor 16 dan 17. Penggalan teks di atas atau penggalan teks yang kita baca tadi termasuk jenis teks non-fiksi. A. Artikel, B. Opini, C. Karya ilmiah, D. Biografi. Jawaban yang benar adalah D ya, merupakan biografi. D jawabannya. Shopee pipi, Shopee pipi, gratis ongkir banyak diskon. Shopee pipi. D jawabannya. Berikut ini pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah: A. Ayah R.A. Kartini seorang pahlawan ternama di daerah Jepara. B. R.A. Kartini dilahirkan di Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1789. C. R.A. Kartini adalah seorang bupati yang adil dan bijaksana. D. R.A. Kartini berjuang menuntut hak pendidikan untuk kaum wanita. Jawaban yang benar adalah D. R.A. Kartini berjuang menuntut hak pendidikan untuk kaum wanita ya. D jawabannya. Tokoh yang cenderung memiliki watak yang kurang baik disebut tokoh A. Tritagonis, B. Utama,
C. Antagonis, dan D. Protagonis. Jawaban yang benar adalah C ya, jawabannya adalah yaitu antagonis. Selesai. Membaca puisi tanpa menggunakan teks yang disertai dengan mimik dan gerakan tangan disebut. Jawabannya adalah deklamasi ya. Jadi membaca puisi tanpa menggunakan teks yang disertai dengan mimik dan gerakan tangan disebut dengan deklamasi. Bacalah dan pahami penggalan puisi berikut. Kau pahlawan tanpa tanda jasa, semangat mengajarmu setiap hari demi kepandaian kami. Nah, penggalan puisi tersebut menceritakan seorang guru ya jawabannya. Jadi, penggalan puisi tersebut menceritakan seorang guru. Nah, kok guru? Nah, karena di sini kan kau pahlawan tanpa tanda jasa, semangat mengajarmu. Oke, mengajarmu. Jika mengajarmu itu adalah menceritakan seorang guru. Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf disebut. Ide pokok, ide utama, gagasan pokok, gagasan utama. Itu ya jawabannya. Narasumber yang tepat untuk ditanyai masalah bercocok tanam tanaman jagung adalah petani jagung jawabannya. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita mengadakan titik-titik dengan narasumber tentang waktu dan tempat wawancara. Dia yang cocok mengisi titik-titik ini apa? Kesepakatan, janjian, dan jadwal ya. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita mengadakan kesepakatan, janjian, dan jadwal dengan narasumber tentang waktu dan tempat wawancara. Itu ya jawabannya. Perhatikan penggalan puisi berikut. Kau berpacu melawan waktu, tak peduli peluh membasahi pelipismu, tak peduli lumuran darah ada di genggamanmu, tetap optimis menolong orang di sekelilingmu. Nah, rima pada penggalan puisi tersebut adalah A ya, karena waktu, pelipismu, pengalaman, genggamanmu, dan sekelilingmu itu memiliki rima yang sama ya. Jadi A. Cerita dongeng tidak diketahui pengarangnya secara pasti karena dari awal hanya disampaikan secara titik-titik. Jawabannya adalah lisan atau mulut ke mulut jawabannya. Cerita yang menceritakan asal-usul daerah disebut legenda. Cerita yang menceritakan asal-usul daerah disebut legenda. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita disebut amanat. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita disebut amanat. Tuliskan 3 hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara. Oke, jawabannya yaitu 3 halnya ini 4 ya. Oke.
A. Membuat kesepakatan atau jadwal dengan narasumber mengenai waktu dan tempat, itu A atau satunya. B atau keduanya menyusun daftar pertanyaan. C yaitu menyiapkan alat perekam untuk mencatat saat wawancara. D berlatih mandiri. Itu ya jawabannya. Sebutkan 3 macam unsur cerita. Nah, unsur-unsur cerita itu pertama ada tema, B tokoh dan penokohan, C latar, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, D alur atau plot, E amanat, dan F sudut pandang. Itu ya jawabannya. Di sini kami minta 3, di sini dikasih 6, itu ada bonus. Sebutkan 3 judul cerita fiksi jenis legenda. Nah, sebutkan 3 judul cerita fiksi jenis legenda. Ada Malin Kundang atau Batu Malin Kundang, B. Sang Kuryang atau Tangkuban Perahu, C. Asal-usul Rawa Pening, D. Asal-usul Surabaya, dan E. Asal-usul Banyuwangi. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Silakan ya tonton video lainnya dengan cara mengklik bagian kotak di bawah ini ya. Ada playlist dan juga ada beberapa mata pelajaran lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe.